Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Museum Sang Nila Utama, tepatnya yang berada di Kota Pekanbaru. Selamat nonton semuanya. Museum Sang Nila Utama adalah sebuah museum yang memamerkan sejarah, budaya, dan peninggalan-peninggalan penting dari daerah Riau dan sekitarnya. Nama Sang Nila Utama diambil dari tokoh legendaris yang dipercaya sebagai pendiri Kerajaan Sriwijaya. Liket payung Kerajaan Siak adalah salinan dari payung kerajaan yang digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kewibawaan Sultan Siak. Payung ini memiliki nilai historis yang tinggi dan digunakan dalam berbagai upacara kenegaraan dan kebesaran. Payung ini merupakan simbol status tinggi, menunjukkan kedudukan sultan sebagai pemimpin yang berkuasa. Duplikat payung kerajaan ini dibuat dengan tujuan untuk memperlihatkan simbol kebesaran tersebut di tempat-tempat tertentu, misalnya dalam acara kebudayaan atau pameran sejarah. Kerajaan Siak didirikan pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1723 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang memisahkan diri dari Kesultanan Malaka. Siak kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan besar di wilayah Riau, bahkan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di kawasan tersebut. Pusat pemerintahan Kerajaan Siak berada di kota Siak Sri Indrapura yang terletak di sepanjang Sungai Siak. Kota ini menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi, serta pusat kegiatan kebudayaan Melayu. Kerajaan Siak dikenal karena kekuasaannya yang luas di wilayah pesisir timur Sumatera, termasuk kawasan yang sekarang menjadi Provinsi Riau. Kerajaan ini memiliki pengaruh yang kuat dalam hubungan perdagangan antara dunia Melayu dan negara-negara asing seperti Cina, India, dan Belanda. Siak juga sering berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kerajaan-kerajaan Melayu lainnya dan negara-negara barat seperti Belanda dan Inggris. Kerajaan Siak berusaha menjaga kedaulatan wilayahnya dengan menghadapi pengaruh kolonial, terutama Belanda. Kerajaan Siak juga memiliki warisan budaya yang sangat kaya yang mencakup seni, sastra, dan arsitektur. Salah satu peninggalan terkenal adalah Masjid Agung Siak yang dibangun pada masa Sultan Ismail Abdul Rahman Shah. Selain itu, kerajaan ini juga dikenal dengan adat istiadat Melayu yang khas, seperti sistem pemerintahan monarki dan upacara adat. Saat ini, Siak tidak lagi menjadi kerajaan yang berkuasa, namun tetap menjadi bagian dari sejarah penting dalam perkembangan budaya dan politik Melayu di Indonesia. Mahkota Sultan Siak Sri Indrapura adalah salah satu simbol penting dalam kebudayaan dan sejarah kerajaan Siak, yang digunakan sebagai tanda kekuasaan dan legitimasi raja atau sultan kerajaan tersebut. Mahkota Sultan Siak digunakan oleh sultan sebagai simbol otoritas dan kedudukan tertinggi dalam kerajaan. Mahkota ini tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai lambang kekuasaan, kebesaran, dan kemakmuran kerajaan. Dalam konteks budaya Melayu, mahkota seringkali dilihat sebagai simbol keberanian, kebijaksanaan, dan perlindungan terhadap rakyat dan kerajaan. Mahkota Sultan Siak biasanya terbuat dari bahan yang sangat bernilai, seperti emas atau perak. Bedil adalah istilah untuk senjata api tradisional yang digunakan di Nusantara. Dan dalam konteks ini, bedil dapat merujuk pada senapan atau senjata api sederhana yang dibuat dari bahan besi dan kayu. Bedil besi dan kayu dari Pekanbaru merujuk pada jenis senjata api yang memiliki tubuh utama yang terbuat dari besi, sedangkan bagian pegangan atau stoknya terbuat dari kayu. Pencuci tangan milik Raja Abdullah yang merupakan Pangeran Pertuan Muda Riau yang memerintah dari tahun 1827 hingga 1858 adalah sebuah benda bersejarah yang memiliki nilai budaya dan simbolis yang tinggi. Pencuci tangan ini bukan hanya sebuah alat biasa, tetapi juga bagian dari warisan kerajaan Siak yang menunjukkan kemegahan serta simbol status sosial dan kekuasaan raja pada masanya. Pencuci tangan yang dimaksud adalah sebuah benda atau alat yang digunakan oleh Pangeran Abdullah dalam upacara-upacara resmi kerajaan, seperti setelah makan atau dalam acara-acara penting lainnya. Dalam budaya Melayu kerajaan, pencuci tangan adalah simbol kebesaran dan keagungan seorang pemimpin. Pencuci tangan ini seringkali terbuat dari bahan yang mewah dan dihiasi dengan ornamen yang menunjukkan
dengan status tinggi sang pemiliknya. Dalam hal ini Pangeran Abdullah. Dalam kebudayaan Melayu, bumbu dan rempah-rempah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal konsumsi makanan maupun dalam upacara adat. Tempat bumbu ini berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan seperti lada, jahe, kunyit, dan bahan masakan yang digunakan dalam masakan, pengobatan tradisional, atau sebagai bagian dari ritual tertentu. Di kalangan keluarga kerajaan atau bangsawan, tempat bumbu ini seringkali dibuat dari bahan yang mewah. Tempat buah ini digunakan dalam acara jamuan resmi atau upacara kerajaan, sebagai bagian dari sambutan kepada tamu-tamu penting, termasuk pangkat tinggi kerajaan, panglima, menteri, atau utusan asing. Dalam budaya kerajaan Melayu, buah dianggap sebagai simbol kemakmuran, kesejahteraan, dan keramah tamahan. Oleh karena itu, buah-buahan sering disajikan sebagai bagian dari hidangan pembuka yang elegan. Masjid Penyengat dibangun pada tahun 1832 di masa pemerintahan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, Sultan Siak Sri Indrapura. Sultan Abdul Rahman memerintahkan pembangunan masjid ini untuk memperkokoh penyebaran agama Islam di wilayah tersebut, yang pada saat itu merupakan pusat kekuasaan kerajaan Siak. Pulau Penyengat sendiri merupakan pusat pemerintahan dan kebudayaan, tempat tinggal para raja, pejabat kerajaan, dan ulama. Masjid ini memiliki peran penting tidak hanya dalam kehidupan religius, tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam dan penyebaran ajaran agama Islam di wilayah Melayu Riau. Masjid Penyengat memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Riau dan Kepulauan Riau pada umumnya. Pada masa lalu, masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama yang dihadiri oleh banyak ulama dan tokoh-tokoh agama dari berbagai daerah di Nusantara. Selain itu, masjid ini menjadi pusat pertemuan sosial dan politikal, terutama pada masa kerajaan Siak yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya di wilayah tersebut. Pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, Masjid Penyengat juga menjadi saksi bisu perjuangan dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dengan beberapa tokoh nasional Indonesia yang pernah berkunjung atau berperan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik di sekitar masjid. Masjid Penyengat bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga memiliki makna sosial dan kultural yang mendalam. Labu kaca adalah salah satu benda seni yang sangat terkenal dalam kebudayaan Melayu, terutama di wilayah Riau, yang memiliki nilai historis dan artistik tinggi. Labu kaca ini merupakan kerajinan tangan yang berbahan dasar kaca, yang dibuat dengan teknik khas dan digunakan dalam berbagai upacara atau sebagai simbol dalam kehidupan istana atau masyarakat tradisional. Labu kaca merujuk pada wadah atau bejana yang terbuat dari kaca, biasanya dengan bentuk yang unik dan menarik, menyerupai bentuk labu atau kendi. Wadah ini sering dihiasi dengan ukiran atau motif tradisional. Ceret kristal adalah sebuah alat yang terbuat dari bahan kristal atau kaca kristal yang digunakan untuk menyeduh atau menyajikan minuman panas, terutama teh atau kopi. Biasanya, ceret kristal memiliki desain yang elegan dan transparan, sehingga pemakai dapat melihat isi di dalamnya. Bahan kristalnya memberikan kesan mewah dan berkilau, serta dapat mempertahankan panas dengan baik. Ceret kristal sering dianggap sebagai barang koleksi atau aksesoris yang digunakan dalam acara formal atau perjamuan. Keunggulan ceret kristal selain tampilannya yang cantik adalah daya tahan terhadap panas. Labu kaca yang digunakan sebagai wadah air pencuci tangan pengantin saat makan bersama atau wadah air suci dalam upacara adat adalah alat yang memiliki nilai simbolis dan budaya yang sangat penting dalam beberapa tradisi dan upacara. Dalam konteks ini, labu kaca biasanya berfungsi sebagai wadah untuk mencuci tangan sebagai bagian dari upacara penghormatan atau simbol kebersihan dan kemurnian sebelum atau setelah acara makan. Pasu adalah peralatan rumah tangga yang umumnya terbuat dari tanah liat dan digunakan untuk berbagai tujuan, terutama sebagai wadah untuk menanam tanaman atau bunga. Selain itu, pasu juga bisa digunakan untuk keperluan dekoratif atau menyimpan benda lainnya.
Dalam konteks peralatan rumah tangga, pasu memiliki beragam bentuk, ukuran, dan desain. Tetapi bahan dasarnya adalah tanah liat yang dibakar dalam proses pembuatan agar menjadi keras dan tahan lama. Proses pembuatan pasu dimulai dengan pengambilan tanah liat yang berkualitas yang kemudian dibentuk sesuai dengan desain yang diinginkan. Setelah itu, pasu tersebut dibakar dalam suhu tinggi di dalam oven atau tungku untuk mengeraskan dan menghilangkan kelembapan dari tanah liat. Pembakaran ini menghasilkan pasu yang keras dan tahan lama. Pasu tanah liat adalah peralatan rumah tangga yang sangat berguna dan bernilai seni. Selain fungsinya sebagai wadah tanaman atau dekorasi, pasu ini juga menawarkan kelebihan dalam hal estetika dan keberlanjutan, karena bahan dasarnya berasal dari alam. Namun, keawetannya tergantung pada perawatan dan cara penggunaannya, mengingat bahan tanah liat yang relatif rapuh. Tombak siak adalah senjata tradisional dari daerah Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Tombak ini memiliki bentuk yang khas dengan bilah yang panjang dan tajam. Seringkali digunakan dalam upacara adat atau sebagai simbol status bagi masyarakat setempat. Secara historis, tombak siak memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Melayu, baik sebagai alat perang maupun sebagai benda sakral yang memiliki kekuatan spiritual. Tombak siak biasanya terbuat dari bahan berkualitas, seperti besi atau baja untuk bilahnya, dengan gagang kayu yang kuat dan dihiasi dengan ukiran-ukiran khas. Selain fungsinya sebagai senjata, tombak ini juga digunakan dalam berbagai ritual dan adat istiadat. Seringkali dipakai oleh penguasa atau pemimpin daerah. Keris adalah senjata tradisional yang sangat dihormati dalam budaya Melayu, termasuk di daerah Siak. Keris di Siak, seperti di banyak daerah Melayu lainnya, bukan hanya digunakan sebagai alat pertahanan diri, tetapi juga memiliki makna budaya dan spiritual yang mendalam. Di daerah Siak, keris biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat Melayu dalam berbagai upacara penting, seperti pernikahan, pelantikan, dan acara tradisional lainnya. Tumbuk lada adalah alat tradisional yang berasal dari daerah Siak, Riau, yang memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat setempat. Secara khusus, tumbuk lada digunakan dalam 3 konteks utama: berburu, pertahanan diri, dan sebagai pelengkap pakaian adat pada upacara perkawinan. Tumbuk lada bukan hanya alat yang memiliki fungsi praktis dalam berburu dan mempertahankan diri, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta simbol-simbol penting dalam kehidupan sosial dan adat masyarakat Siak. Guci atau gerabah yang terbuat dari tanah liat adalah salah satu jenis wadah tradisional yang sudah digunakan sejak zaman dahulu di berbagai budaya. Bahan tanah liat dipilih karena kemampuannya untuk dibentuk sesuai keinginan dan dapat mengatur suhu air di dalamnya. Guci atau gerabah tanah liat sebagai wadah air memiliki berbagai manfaat baik dari segi fungsionalitas maupun budaya. Mangkok porselin yang digunakan sebagai peralatan rumah tangga pada masa dinasti Song 960 sampai 1279 Masehi di Tiongkok memiliki banyak fungsi dan nilai penting, baik dari segi fungsionalitas maupun estetika. Dinasti Song dikenal dengan perkembangan seni keramik dan porselin yang sangat maju, termasuk dalam produksi peralatan rumah tangga seperti mangkok. Mangkok porselin pada masa dinasti Song memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai alat makan, simbol status sosial, maupun sebagai bagian dari tradisi dan upacara. Keindahan dan kualitas porselinnya juga mencerminkan kemajuan teknologi dan seni pada masa itu, menjadikannya sebagai salah satu warisan budaya yang sangat dihargai dalam sejarah keramik dunia. Candi Muara Takus adalah sebuah kompleks candi yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan dibangun pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Candi Muara Takus ditemukan pada tahun 1858, namun baru mendapatkan perhatian lebih pada abad ke-20.
Candi Muara Takus diperkirakan dibangun oleh Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim besar di Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-13. Solu adalah ornamen atau aksesoris yang dipakai di kepala, terbuat dari bahan emas atau logam berlapis emas. Penggunaannya melambangkan kebesaran, keagungan, dan kehormatan. Biasanya, soluk memiliki motif khas yang menggambarkan budaya Melayu dan adat lokal Kuantan Sengingi. Motif tersebut sering terinspirasi dari alam, seperti tumbuhan, bunga, atau pola geometris. Gelang adalah salah satu jenis perhiasan yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Kuningan adalah logam campuran tembaga dan seng yang dikenal memiliki sifat tahan lama dan mudah dibentuk. Kancing baju berbahan perak adalah elemen kecil yang digunakan dalam pakaian. Perak adalah logam mulia yang sering dipilih untuk kancing karena sifatnya yang tahan lama, mudah dibentuk, dan memiliki kilau elegan. Kancing ini memiliki fungsi utama sebagai pengait sekaligus menambah nilai estetika pada pakaian. Sarung songket adalah salah satu jenis kain tradisional yang dihiasi dengan motif tenun khas menggunakan benang emas atau perak. Sarung ini terbuat dari bahan kain sutra dan katun, yang dikenal karena tekstur lembut dan kualitasnya yang tahan lama. Desainnya berbentuk persegi panjang dan sering digunakan dalam berbagai acara adat maupun formal. Kain samping songket adalah salah satu kain tradisional yang terbuat dari bahan berkualitas seperti kain sutra dan benang emas. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional masyarakat Melayu. Dimainkan dengan menggunakan seutas tali yang dililitkan ke leher hingga ke bahu gasing, lalu menyentakkannya kuat-kuat ke tanah sambil diikuti dengan tarikan tali ke belakang sehingga ketika jatuh ke tanah gasing akan berputar. Gasing beralit ini biasanya dimainkan hanya sebagai hiburan atau hanya sekedar untuk dipusingkan saja. Gasing jantung sering dimainkan untuk pertandingan dan dimainkan secara individu maupun kelompok.